Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk ini kami mohon kepada Habib Abdullah bin Ali Maulad Dawila memberikan tausiah pada kesempatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yusrifu Allah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi harraqal qulub bi dzikril habibil mahbub sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma bi idznillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa kullu naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim alhamdulillahi subhanahu wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini bukan gini ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Radi sebagai kepala desa dan juga perangkat saya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, para ustaz maupun ulama yang ada di sini dan juga hadirin dan hadirat semua warga desa Manti yang saya cintai, yang saya hormati. Insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi bahwa kita telah membacakan maulid Nabi Muhammad SAW. Pembacaan maulid tadi harokal qulub, yaitu akan menggerakkan hati kita, karena bidzikril habibil mahbub, dengan menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu memperingati mengenai maulid, mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya tadi bicara dengan Pak Rafi sebagai kepala desa bahwa beberapa hari yang lalu sudah pernah bikin Isra Mi'raj ya. Betul Bu. Kemarin itu sudah ada bikin Isra Mi'raj ya. Ini yang kedua kalinya. Dan insya Allah katanya minggu depan ada lagi. Alhamdulillah. Artinya dengan kita sering melakukan mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, maka itu akan menambah keimanannya kita. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullu naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, perhatikanlah kisah-kisah Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhatikan kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa yang dituju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma bihi fu'adak, ma sabitu bihi fu'adak. Sesungguhnya apabila engkau mempelajari sejarah nabi-nabi sebelum engkau, sesungguhnya apabila engkau mempelajari kisah-kisah nabi sebelum engkau, maka akan memperteguh imanmu. Lalu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Artinya apabila Nabi Muhammad yang sudah jelas keimanannya tidak akan pernah turun, imannya Nabi Muhammad ini tidak akan pernah turun, karena iman para anbiya itu selalu meningkat, tidak ada pernah turun. Itu masih disuruh memperhatikan kisah-kisah Nabi sebelumnya agar bertambah keyakinannya, semakin kuat imannya. Apalagi kita ini juga diminta oleh Allah Ta'ala dalam surat tersebut agar kita memahami, oh, kalau Nabi saja yang imannya itu sudah jelas dan pasti masuk surga, masih diperintahkan Allah untuk mempelajari mengenai kisah-kisah Nabi sebelumnya, apalagi maka hendaklah kita terus selalu mempelajari kisah nabi-nabi sebelumnya. Kita mempelajari kisah-kisah Nabi maupun kisah Nabi Muhammad SAW supaya apa? Supaya kuat keimanannya kita, supaya kita tidak gampang diombang-ambing oleh keadaan zaman. Itu yang utamanya. Dan kemudian dilanjutkan mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bahwa ini suatu peristiwa yang wajib diimani oleh manusia. Kalau ada orang yang menyatakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah khayalan, adalah dongeng, maka dia keluar dari Islam. Bahaya. Makanya anak-anak ibu ini wajib untuk dikasih pelajaran bagaimana Isra itu sebenarnya, supaya mereka tahu agar kuat keimanannya, supaya mereka mendapatkan kisah-kisah mengenai Nabi Muhammad ataupun nabi-nabi sebelumnya, agar apa? Semakin kokoh dirinya, keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan seperti itu karena memang ada sebab. Kita bisa tahu kalau orang-orang manusia itu lebih cenderung untuk menggunakan akal. Kalau kita melihat mungkin 20-30 tahun yang lalu ada orang cerita
saya pagi ini berangkat ke Jakarta langsung kembali sore ini, pasti akan dianggap gila. Karena dulu masih belum terbiasa, orang belum tahu adanya pesawat. Iya kan? Tapi sekarang pagi kita berangkat, siang bisa berbalik lagi dan kembali kapan? Nah, begitulah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, berfirman dalam firman-Nya bahwa hanya sedikit lailan dalam perjalanannya Nabi Muhammad. Lailan para ulama mengatakan seperti apa? Seperti orang yang duduk sebentar, kemudian dia berdiri dan duduk lagi. Artinya porsi ini masih belum makan. Perjalanannya Nabi itu seperti ini, sangat-sangat sedikit. Sedangkan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, perjalanan yang begitu panjang. Perjalanan yang begitu panjang dan banyak peristiwa di dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya sama ibu, dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad, waktu Nabi berangkat itu dari mana, Bu? Berangkatnya dari mana, Bu? Bukan dari orang Inggris ya, Bu ya? Dari mana, Bu? Dari mana? Mekah. Kemana, Bu, tujuannya? Kemana? Bu? Kuring kan? Oh, ada suaranya. Dari Mekah kemana, Bu? Ke Masjidil Aqsa. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, baru kemudian diangkat ke atas langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi itu yang biasa diceritakan atau sering diceramahkan. Padahal perjalanan Nabi tidak hanya itu saja. Waktu Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril di saat di samping Ka'bah. Di samping Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail, yang pernah, ada yang pernah umroh kan? Ada yang pernah umroh? Ada. Udah ada yang haji kan? Tahu kan namanya Hijr Ismail? Nah, di sampingnya Ka'bah itu ada namanya Hijr Ismail. Nabi sedang berebah di sana. Kemudian dibangunkan oleh malaikat Jibril dan Mikail, dilakukan pembedahan hati untuk dicuci dengan air zam-zam. Dan itu peristiwa pembedahan setelah terjadi pembedahan sebelumnya 3 kali. Dan Nabi Muhammad mengalami pembedahan 4 kali. Dikeluarkan hatinya, kemudian dibersihkan oleh malaikat Jibril. 4 kali dibersihkan oleh malaikat Jibril. Di saat pertama, waktu beliau masih kecil, waktu diasuh oleh Halimah Sa'diyah, ibu susunya, waktu masih kecil. Kemudian Nabi, kemudian yang kedua, yaitu di waktu umur 10 tahun. Dan yang ketiga, waktu Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul, yaitu umur 40. Dan yang keempat, yaitu di waktu hendak Isra Mi'raj Muhammad SAW. Setelahnya Nabi Muhammad SAW dilakukan pembedahan, kemudian selesai pembedahan tersebut, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk menaiki namanya Buraq, kendaraan para nabi. Buraq kemudian melakukan perjalanannya. Kemana, Bu? Dari Mekah ke kemana? Ke? Adik-adik tahu? Kemana perjalanannya? Dari Mekah ke Masjidil
Aqsa. Ya. Di perjalanan belum berangkat sampai perjalanan, tiba-tiba Nabi ini diperintahkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, unzil huna. Muhammad, turun sini. Apa? Kemudian perintahnya Jibril, sholat rokaatain, suruh sholat 2 rakaat. Nabi lagi dalam perjalanan, tiba-tiba disuruh turun oleh malaikat Jibril di suatu tempat yang Nabi tidak tahu, yang kemudian disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril tanya, ya Muhammad, arifuni hadal makan. Muhammad, apa kamu tahu ini tempat apa? Katanya Nabi Muhammad, tidak, aku tidak tahu. Dikatakan oleh malaikat Jibril, hadal thayyibah. Ini adalah namanya thayyibah. Nanti kau dengan para sahabatmu akan hijrah dari kota Makkah ke sini. Yang tidak kenal sekarang namanya apa? Bu? Namanya apa, Bu? Madinah. Madinatul Rasul. Namanya itu adalah thayyibah, yang baik. Kemudian kenapa kok namanya thayyibah? Padahal sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, namanya adalah Yathrib. Namanya adalah Yathrib. Tapi karena makna Yathrib tadi adalah buruk, karena namanya ini adalah mengandung arti jelek, maka Nabi Muhammad SAW menggantinya dengan namanya thayyibah atau Madinatul Rasul. Ini yang pertama. Pelajaran apa yang kita bisa dapat mengenai keberadaan Nabi disinggahkan atau disuruh berhenti di kota Madinah, sholat 2 rakaat. Yang pertama, apabila kita hendak mempunyai suatu tempat yang baru, hendaklah kita beribadah dulu di tempat tersebut. Sholat 2 rakaat itu untuk mendapatkan keberkahan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati-hati dengan nama. Nabi itu sering kali merubah nama-nama sahabat karena maknanya adalah nama yang tidak baik. Makanya itu, Bu, orang-orang sekarang yang mengatakan bahwa apalah artinya sebuah apalah artinya sebuah nama, itu jangan diikutin, Bu. Karena apa? Nama itu memiliki kandungan doa. Nama itu memiliki kandungan doa. Apabila kita memanggil anak kita dengan nama yang baik, artinya kita mendoakan anak tersebut menjadi baik. Kalau kita kasih nama anak tadi nama baik, maka teman-temannya memanggil dia dengan nama baik. Itu akan mempengaruhi jiwanya dia untuk menjadi seorang yang baik. Ini yang pertama. Kemudian diajarkan lagi Nabi Muhammad SAW, ayo Muhammad berangkat lagi, berangkat. Naik buruk lagi, kemudian Nabi Muhammad diperintahkan turun lagi, ya Muhammad turun sini Muhammad. Turun lagi Nabi Muhammad. Setelah turun di situ, kemudian apa? Ditanya, disuruh sholat lagi 2 rakaat. Ya Muhammad sholat 2 rakaat. Disuruh sholat 2 rakaat, kemudian apa? Malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, makan apa kamu tahu tempat ini? Tidak ya Jibril, aku nggak tahu tempat ini tempat apa. Katanya Jibril, ini adalah namanya Turisina.
Turitin atau tempat sebuah gunung yang mana Nabi Musa alaihissalam berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita dapatkan di situ dari perjalanan tadi yang disuruh singgahnya di suatu tempat yang mana Nabi Musa pernah berada di sana dan berbincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di situ tempat yang ada keberkahannya, Bu. Tempat yang ada keberkahannya, maka Nabi diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di sana. Makanya itu apabila kita punya ulama-ulama seperti guru ini, beliau ada tempatnya, tempat musholanya, itu tempat-tempat yang dikatakan berkah, yang dimana orang yang selalu munajat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita wajib untuk kalau misalnya datang ke sana hendaklah sholat 2 rakaat untuk mendapatkan keberkahannya. Ya, ini pelajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Diberangkatkanlah lagi Nabi Muhammad SAW. Berangkat lagi, ternyata Nabi Muhammad disuruh turun lagi. Mana Jibril? Ya Muhammad turun. Turun lagi Nabi Muhammad, disuruh lagi sholat 2 rakaat lagi oleh Nabi Jibril. Kemudian apa? Ditanya lagi, ya Muhammad, apakah kau tahu tempat itu kamu? Enggak, ya Jibril, aku nggak tahu tempat itu kamu. Ini dikatakan ada sajaratul Musa. Ini adalah pohonnya Nabi Musa di waktu dia dikejar-kejar sama pasukannya Fir'aun. Tempat itu tempat berlindungnya Nabi Musa dari kejarannya tentara Fir'aun. Sehingga ada waktu Nabi Musa berdoa di sana memohon keselamatan kepada Allah, maka di situ ada keberkahan. Maka Nabi Muhammad pun diminta untuk sholat di sana sebagai contoh kepada umatnya bahwa kita pun juga harus menjalankan hal-hal yang seperti itu. Berangkatlah bukti dan Nabi Muhammad SAW berikutnya kembali. Setelah itu disuruh turun lagi oleh malaikat Jibril, turun di sini ya Muhammad, sholat lagi 2 rakaat. Sholat lagi, ditanya lagi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, apakah kau tahu tempat apa ini? Jawabkan ya Muhammad, aku tak tahu ya Jibril. Ada Baitul Lahm. Ini adalah namanya Bethlehem kalau orang bilang sekarang. Baitul Lahm. Ini Mulidah Isa ibnu Maryam. Ini tempat yang dilahirkannya Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi ke tempat kelahirannya Nabi Isa pun Nabi Muhammad SAW disuruh perintahkan untuk sholat di sana. Berangkatlah kemudian ke Masjidil Aqsa hingga berangkat kemudian sampai ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan sholat 5 berapa? 5 atau 50? 50. Yang kita kerjakan berapa, Bu? 5. Banyak banget skornya, Bu ya? Ya, iya. Kira-kira 5 ini kita kerjakan semua kan? Bu, tidur ya Bu ya? 5 ini bolong banyak mana? Hah? Bolongnya berapa? Bolong 1 kan? Hah? Atau bolong 4? Tinggal 1 gitu? Iya. Padahal Bu ya, kalau kita sholat 1 hari, setiap kali kita sholat cuma 5 menit. Kalau usah banyak-banyak udah ya, sebagai wajibnya saja 5 menit. Apabila kita sholat 5 kali, berarti berapa? 25 menit. Kalau 25 menit saya anggap nggak 25 menit udah jadiin setengah jam. 1 hari 24 jam. 23 jam setengah itu kita ngapain, Bu? 23 jam setengah itu kita ngapain, Bu? Hah? TikTokan nggak? Iya. Hah? Iya. Atau main IG? Atau nonton YouTube?
Kita cuma diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setiap harinya setengah jam. Banyak mana Bu yang diperintah sama Allah sama kita udah jalan-jalan sendiri? Banyak mana Bu? Banyak mana yang diperintahkan Allah? Kita diminta setengah jam. Dengan kita yang bebas 23 jam setengah itu Bu, bagaimana? Banyak untuk kita. Allah cuma minta sedikit dari kita setengah jam. Padahal apa? Kalau kita Bu, ya umur kita itu sampai 60 tahun. Kalau umur kita sampai 60 tahun, berarti kita itu hidup 525.000 jam. 525.000 jam. Sedangkan kalau kita sholat yang setengah jam, artinya kita cuma berikan dalam waktu 60 tahun itu cuma 10.000. Banyak mana Bu? Antara 525.000 dengan 10.000. Banyak kita ini kasih bebas kepada Allah Ta'ala. Gak banyak, Allah gak memberatkan kepada diri kita mengenai untuk ibadah kepadanya. Tapi kita juga jangan menganggap remeh dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu seperti pedang. Kalau misalnya kita tidak menggunakannya dengan baik, ya kita yang ditebas oleh waktu. Maka daripada itu Bu, saya dalam hadir majelis ini, majelis yang mulia ini, kita sama-sama saling menasihati bahwa insya Allah keluarga kita dari majelis ini, dari masjid ini, tidaklah kita akan selalu sholat 5 waktu dan tidak akan kita kurangi. Amin. Amin. Insya Allah ya Bu ya, kita tidak lagi akan mengurangi sholatnya kita, tidak akan lalai dengan sholatnya kita, sehingga kita dapat menjaga sholatnya kita 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bu saya katakan seperti ini? Karena nanti di akhirat itu yang nanti dihitung pertama kali adalah sholat. Pertama kali yang kita dihitung dalam di akhirat itu adalah sholatnya kita. Kalau sholatnya kita udah gak bisa dihitung bolong-bolong, terus apa yang mau dihitung? Nanti apa yang kita harapkan dari maghfirahnya Allah? Apa yang kita bisa tunjukkan kepada Allah bahwa ya Allah, saya hadir maulid tapi gak sholat. Apa gak malu kita dengan Allah? Sunnahnya kita jalankan, wajibnya kita tinggalkan. Yang wajib kita jalankan, yang sunnahnya kita kerjakan. Jangan kita jalankan sunnahnya, tapi kita tinggalkan yang wajibnya. Nah, inilah hikmah dari Maulid Isra Mi'raj dari Muhammad SAW. Semoga ini bisa bermanfaat buat semua. Semoga kita nanti insya Allah bisa digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama rombongan Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mendapatkan junjungan kita, mendapatkan syafaat dari junjungan kita dari Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan juga kesempatan bagi kita untuk mendapatkan air dari telaga Haud. Semoga kita mendapatkan kesempatan dari Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan air dari telaga Haud. Bukan hanya kita sekedar minum dari telaga Haudnya, tapi Nabi Muhammad SAW memberikannya dengan tangannya beliau, tangan sucinya beliau. Dengan berkatnya Maulid Nabi Muhammad, dengan berkat kita ibadah kepada Allah, dengan berkat kita jaga sholat kita 5 waktunya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sobat, ini sedikit dari saya. Kalau misalnya ada salah, saya mohon maaf. Hadza minni wa ma'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat Allah, selanjutnya kita kasih doa untuk